tidak mengapa. Paling tidak teman-teman bisa mendapatkan insight bagaimana membimbing anak-anak yang mungkin bukan anak Anda, baik itu di sekolah maupun di gereja ya. Iya. Tadi tentang saya teman-teman sudah share ya. Karena ada kesulitan teknis, maka saya tidak bisa klik sendiri. Saya punya materi, tetapi dibantu oleh teman di studio. Oleh sebab itu saya minta tolong diklik berikutnya. Minta maaf ya, entah kenapa. Ya, tentang saya sudah sebagian tadi sudah dibacakan ya, silakan dilanjutkan saja. Nah, saya harap saya bisa menyelesaikan materi saya malam hari ini dalam waktu maksimal 50 menit ya dari sekarang. Teman-teman, sebelum saya masuk kepada materi inti saya ingin teman-teman aware untuk beberapa resource atau beberapa informasi yang berikut ini ya. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca buku ini ya, yaitu Learning to Stop. Ya, buku ini bestseller ya karena ditulis oleh seorang menti saya dulu, pernah menti saya dan juga sekarang beliau juga masih tetap coworker di dalam pelayanan Tuhan. Ya, buku beliau yaitu Ibu Charlotte Priyatna. Begitu dia terbitkan buku ini, saya langsung order dan juga teman-teman yang lain di dalam waktu 2 minggu harus cetak ulang. Dalam waktu 2 minggu cetak ulang dan sekarang sudah cetakan ketiga ya. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca buku ini ya. Nah, di dalam buku ini teman-teman pada intinya bagaimana orang tua perlu pada satu titik ya berhenti parenting, berhenti menjadi orang tua dalam artian apa ya? Berhenti mengasuh, membimbing, berperan sebagai orang tua ya, berperan sebagai orang tua ya. Nah, itu apa artinya maksudnya di sana ya? Nah, tentunya bukan berhenti parenting berarti Anda berhenti menjadi orang tua bagi anak-anak ya, seperti dalam buku itu dinyatakan juga oleh Ibu Charlotte Priyatna ya. Berhenti parenting bukan berarti melepas anak-anak tanpa butuh hadirnya parents ya, bukan begitu artinya, ini disclaimers. Juga bukan berarti quit atau escape dari tugas sebagai orang tua ya, tapi maksudnya adalah begini ya, bahwa learning to stop artinya kita perlu stop, kita perlu berhenti untuk jangan melulu kita jadi orang tua yang terus digelendoti oleh anak ya, yang terus apa-apa anak itu harus ngikut terus orang tuanya sampai mereka tidak bisa apa itu namanya ya, tidak bisa mandiri suatu waktu ya. Berhenti artinya not to stop, artinya maaf tolong diikuti ya, saya punya alur ya, tidak digelendoti anak, juga jadi orang tua berhenti, learning to stop, belajar untuk berhenti untuk kepo ya, karena banyak orang tua terlalu want to know every particular object ya, want to know, kepo kepada anaknya sendiri, apa-apa ditanya, pengen tahu ini, pengen tahu itu, sampai anak bilang, mami, papi, please don't ask many question, okay? I don't want you to ask many question, such and such, segala macam. Orang tua karena terlalu kepo gitu loh ya. Saya juga banyak anak remaja datang kepada saya, mereka mengeluh pada saya, kenapa sih orang tua saya tuh banyak nanya ini, banyak nanya itu, yang aduh, kenapa sih yang gituan ditanya-tanya ya. Kami tidak mau sering ditanya-tanya begitu, kami udah dewasa gitu ya. Tapi ini memang orang tua sering juga suka nanya-nanya mulu gitu. Nah, bingungnya adalah begini ya, kapan mesti nanya sesuatu, kapan tidak perlu ditanya. Nah, itu kan sebuah keahlian tentunya ya. Jadi orang tua menurut Ibu Charlotte, coba please learn to stop ya, belajar untuk berhenti ya, berhenti kepo, berhenti mengintervensi anak ya, seolah-olah anak itu tidak bisa dipercaya, lalu apa-apa mesti diintervensi begitu kan. Nah, jadi akhirnya sebenarnya learning to stop itu adalah semacam kebutuhan
yang muncul hari ini khusus untuk anak-anak generasi milenial, ya, bahwa menjadi orang tua itu bukan harus segala-galanya yang kita lakukan, di mana anak-anak tidak perlu gitu kan. Makanya coba kita belajar untuk berhenti dan tahu kapan saatnya, dan ahli bagaimana menerapkannya begitu kan. Kalau kita nggak jadi parent yang begitu lagi modelnya, dan kita harus bijaksana menghormati anak-anak, bijaksana menjadi mitra bagi mereka juga. Ya, menjadi mitra tuh harus ada bijaksananya, jangan gara-gara kita mitra mereka apa-apa jadi kepo, apa-apa jadi mereka malah terbalik menggelendoti kita, apa-apa nanya, "Ma, ini boleh nggak, Ma? Itu boleh, Ma? Ma, boleh pakai baju ini nggak, Ma? Pakai baju ini boleh nggak?" Sampai orang tua juga kebingung. Udahlah, masa baju aja nanya-nanya. Nah, itu karena mungkin ya mereka juga belajar apa-apa menggelendot sama orang tuanya ya. Juga bijaksana mendamping berdayakan mereka tanpa kontrol. Nah, ini yang nanti kita akan belajar bagaimana mendampingi anak-anak sambil memberdayakan mereka tanpa kontrol, tanpa apa-apa interupsi, tanpa apa-apa intervensi, ya, tanpa seperti kita itu memegang alat remote control, kemana anak pergi kita mesti tahu, ya, kemana anak punya teman dan hangout, kita juga mesti tahu, ya kan? Seperti kita kontrol kapan dia mesti makan, kapan mesti mandi, kapan mesti segala-galanya kayak mesti dikontrol gitu loh ya. Nah, anak zaman sekarang beda sekali dengan zaman-zamannya dulu saya masih kecil, atau mungkin teman-teman di sini yang umur 50-an ya sekarang, atau 40-an, zaman-zaman dulu ke belakang tidak seperti itu. Nah, sekarang kita akan itu dari satu buku ya yang memberikan insight baik kepada saya utamanya waktu saya mendapatkan buku itu, sebenarnya rupanya anak-anak zaman sekarang ini atau zaman now milenial itu beda dengan anak-anak zaman now-nya dulu gitu, zaman milenialnya, atau bukan pakai istilah milenial dulu ya, anak-anak belasan tahun atau mulai besar ABG itu beda dengan zaman sekarang ya. Sehingga Ibu Charlotte menulis, please learn how to stop ya. How to stop menjadi orang tua dalam pengertian yang tadi gitu ya, supaya anak-anak bisa grow. Jadi grow-nya tuh bagaimana gitu loh, menolong mereka grow-nya tuh gimana, pasti mesti ada cara yang beda gitu loh ya. Nah, anak-anak sekarang yang milenial now ini ya, ada yang mengatakan disebut milenial tuh dari tahun 1981, ada yang bilang dari tahun 1995 atau sebelumnya atau belakangan ya dan sebagainya. Ya itu variasi tahun-tahun dimulainya, tapi yang pasti yang mungkin sampai sekarang ini anak-anak Anda yang umur 30 sampai 35 yang sudah umurnya 35, 30 itu masih dianggap kaum atau generasi muda, generasi milenial. Yang now lebih muda lagi, yang mungkin lahir tahun 2000-an ke sini itu lebih milenial ya. Nah, ciri-ciri dari anak-anak ini kita mesti tahu juga teman-teman ya, bahwa anak-anak generasi zaman ini, zaman now, zaman milenial, yang tadi dikatakan bahwa mereka tidak mau apa-apa dikontrol, tidak mau apa-apa dikepoin gitu kan, apa-apa mereka itu tidak mau diinterupsi, diintervensi, ya bukan berarti nggak boleh semuanya, tetapi ada sininya. Karena mereka itu adalah generasi yang apa-apa tuh mau diajak berkolaborasi, bukan dikontrol, bukan diinstruksi dari atas ke bawah, direktif begitu kan, tetapi diajak kerjasama gitu loh, baik dalam berpikir, berdiskusi, menemukan solusi ini itu. Mereka butuh kolaborasi, mereka sifatnya tuh pengen kolaborasi, termasuk dengan orang tua ya. Dengan orang tua, saya menemukan banyak sekali orang tua yang datang kepada saya dalam setahun, mungkin ada ratusan orang tua yang minta konseling, minta di coach. Dalam setahun ada 100 lebih orang tua ya, dalam 100. Anda bisa bayangin nggak gitu loh, betapa tiap hari saya ketemu orang tua. Belum lagi remajanya yang dikirim dari sekolah yang menengah ke atas lah rata-rata ya, punya masalah mereka dengan orang tuanya gitu ya, karena anak-anak mengatakan bahwa masa saya udah umur segini saya kayak diperlakukan anak seperti baru umur 8 tahun 10 tahun.
Ada lagi anak yang pemuda umur 25, 26, mereka marah sekali sama orang tuanya mengatakan, masa saya umur 26 tahun saya diperlakukan kayak anak-anak, semuanya mesti dikasih tahu, semuanya mesti dikontrol ini, mesti dikontrol itu, sampai saya nggak tahu mesti bagaimana gitu loh. Ya saya nggak merasa saya itu beruntung kalau begitu, kalau apa-apa saya mesti di direct seperti itu ya. Jadi ini kita mesti lihat ya, anak-anak generasi zaman now atau milenial ini memang pada dasarnya mereka lahir dalam sebuah environment, dalam sebuah budaya global, bukan hanya di Indonesia aja tapi di mana-mana ya, bahwa mereka ingin bisa kolaboratif ya dengan orang tua. Mereka pengen bisa lebih bisa ngebangun percaya dirinya. Ya, mereka orang-orang yang punya percaya diri sebenarnya, tapi hati-hati karena orang tua yang kurang begitu bijaksana, maka bagaimana mereka membesarkan anak-anaknya bisa menjadi bersifat toksik, ya, bisa menjadi bersifat racun, ya. Akhirnya kepercayaan diri anak itu tidak kebangun dengan baik. Sebenarnya anak-anak generasi zaman now dan milenial itu kalau ngomong apa-apa tuh ini loh, mau yang ada ukurannya gitu loh, nggak ngambang-ngambang gitu, nggak yang abstrak-abstrak, ya mau yang lebih visual, bisa kebayang, bisa keukur gitu loh. Ini ciri-ciri mereka gitu loh. Mereka punya ekspektasi tinggi, mau ini, mau itu dan sebagainya ya. Kadang-kadang kalau mereka bekerja di perusahaan, mereka tidak tahan karena apa? Ekspektasi mereka itu kayaknya nggak bisa diadopsi oleh perusahaan. Ya akhirnya perusahaan juga susah mencari tenaga kerja. Ya, yang milenial juga nggak bisa lama mereka. Jadi perusahaan juga susah, yang milenial juga nggak bisa kerja lama-lama. Akhirnya para milenialnya cenderungnya pengen buka startup, pengen buka bisnis sendiri gitu loh. Walaupun apa-apa mulai dari nggak ngerti, pokoknya gua mau begini mau begitu deh, karena mereka itu punya ekspektasi tinggi ya, dan mereka orang-orang yang tipenya tuh apa-apa tuh explore gitu loh, mau cari tahu ini, mau cari ini, mau coba ini, mau coba itu dan sebagainya. Jadi di dalam jiwa anak-anak yang generasi zaman now ini atau saya sebut milenial ini, memang dia punya dinamika jiwanya itu memang begitu dinamis ya. Jadi kalau para orang tua, guru sekolah minggu, guru sekolah, kalau kita tidak mengerti dunia anak yang seperti ini, lalu kita mau menerapkan cara-cara mendekati mereka, membimbing mereka dengan cara-cara yang nggak pas dengan mereka, Anda itu tidak didengarkan oleh mereka ya. Nah, maka itu dengan situasi yang tadi ya, apa yang menjadi keprihatinan Ibu Charlotte Priana menulis buku Learning to Stop ya, mengingatkan orang tua kalau perlu nih udah waktunya kah bahwa Anda orang tua stop belajar berhenti untuk menjadi orang tua ya, bukan stop sama sekali jadi orang tua, bukan peran orang tua Anda jadi hilang, bukan, tapi ya itu tadi yang dikatakan ya, apalagi dengan ciri-ciri generasi ini. Jadi maka saat ini teman-teman, malam hari ini ya, kita ingin belajar memakai cara tertentu karena melihat anak-anak yang seperti itu tuh tidak suka didikte, tidak suka diguruin ya, senangnya digali dari mereka, potensi mereka gitu loh, senangnya digali gitu, ditanya-tanya gitu kan. Tapi tanya-tanya yang bukan kepo, tanya-tanya untuk menggali dan menghormati, menghargai bahwa mereka ini seorang individu yang sebenarnya punya banyak ide, ya percaya diri dengan apa yang mereka tahu gitu kan, dan mereka pengen itu disalurkan gitu, mereka mau dilibatkan sehingga mereka senang digali, senang ditanya-tanya pendapatnya, menurut kamu bagaimana, ide kamu apa ya, jangan apa-apa mereka ada ngomong terus mereka disemes gitu loh dengan pendapat kita. Alah, kamu mah pendapatnya kayak gitu mah nggak akan bagus lah. Alah, kamu mah belum banyak makan asam garam ya, ngomongnya enak aja, kamu mau begini. Please orang tua learning to stop ya, untuk memberikan respon-respon yang membuat anak itu akhirnya mati kutu gitu loh. Anak-anak akhirnya ya udah nggak bisa bergerak kemana-mana, nah males lah ngomong sama orang tua kayak begitu kan. Padahal mereka itu punya ide yang bagus dan mereka jauh lebih smart barangkali dengan kita orang tua ya kan. Saya punya 2 anak ya. Terus terang yang terakhir, anak yang terakhir itu luar biasa ya, kalau saya ngobrol dengan dia saya sampai kewalahan gitu kan.
banyak pertanyaan-pertanyaan yang unsettled dan dia juga terus mencari jawab, ya. Jadi punya ide ini, punya ide itu, tetapi juga susah menerapkannya. Bagaimana? Saya juga harus betul-betul belajar dari dia, ya. Juga si kakaknya juga demikian, ya, punya ide yang begini, begitu dan sebagainya, yang menerobos pikirannya, yang punya impian-impian yang kadang-kadang kita sebagai orang tua bingung, kok begitu sih, kok begini sih, kok begitu, ya. Tetapi bagi mereka, ya, mereka memang senang sesuatu yang dinamis gitu loh, yang tidak monoton, dan ini kita mesti tangkap gitu loh, spirit itu, dinamika di dalam jiwa mereka dan pikiran-pikiran mereka yang pada zaman dia gitu loh, ya, bahwa kita mah udah bukan di zaman dia, sebenarnya kita adalah di zaman dulu. Tapi jangan lupa kalau memang kita ada di zaman ini, jangan bawa zaman dulu ke zaman sekarang. Nah, mereka ini adalah orang yang seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti itu, saya sendiri sejak saya belajar coaching, ya, tahun 2001, saya langsung belajar dari salah satu narasumber yang cukup terkenal datang ke Indonesia, membahas tentang apa itu coaching, ya, apa yang bukan coaching dan sebagainya. Terus saya mulai membaca buku-buku, membeli buku-buku, menulis buku, sampai saya menulis buku tentang coaching sudah 3, ya, sampai membuat game board. Nah, kalau teman-teman mau lihat, ini ada buku saya yang pertama tentang coaching yang menumbuh kembangkan, ya, tapi ini mungkin kurang begitu jelas, ya. Kemudian ada lagi yang terakhir, saya membuat game board ini, ya. Nah, ini ada game boardnya. Jadi kalau mau mengcoach anak-anak itu kita pakai game board. Ya, akhirnya mereka dapat ya, dapat discovery yang luar biasa. Jadi mereka merasa mereka itu senang sambil main, sambil di coach gitu kan. Akhirnya dia menemukan sebuah aha moment gitu kan. Nah, ini penting. Nah, setelah saya bertahun-tahun terjun di dunia coaching sejak tahun 2001, saya belajar serius tentang coaching. Saya ambil program certification dari International Coaching Federation, ya, dan saya sudah mengajar ribuan jam terbang, ya, sudah mengcoach ribuan jam terbang juga, baik di kalangan guru-guru maupun para rohaniwan dan juga pada perusahaan-perusahaan yang ada di marketplace, ya kan. Dan saya mengcoach juga para CEO, ya, C-suite level leaders, ya, di marketplace. Saya melihat dengan jelas bahwa pendekatan coaching itu amat efektif untuk menolong anak-anak zaman now. Sekali lagi, ya, pendekatan coaching dan hasil sebuah riset juga menunjukkan bahwa pendekatan coaching amat efektif mendampingi dan menumbuh kembangkan anak-anak zaman now atau milenial. Ya, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan para CEO di perusahaan, dan di bawah dia ada ratusan manajer. Perusahaannya karyawannya puluhan ribu, gitu ya. Kan para manajer itu anak muda, dan di atas mereka senior-senior, ya. Senior-senior ini bingung gitu loh ngadepin anak muda gitu kan. Mau diapain sih anak muda? Kalau diajak ngomong nggak nyangkut, nggak connect, ya. Terus kalau mau perusahaan maunya begini, mau begitu, mereka punya ide ini, punya ide yang kita pikir aneh gitu kan. Tapi kalau kita nggak dengerin, dia pergi keluar. Jadi kita juga bingung. Pak Paulus bagaimana gitu? Saya bilang ini, sampai Anda mengubah cara berkomunikasi Anda dengan anak milenial, berubah, Anda tidak akan bisa merekrut anak-anak milenial. Sulit sekali anak remaja, anak milenial lulusan S1, S2, sulit sekali akan bekerja di perusahaan Anda kalau Anda tidak mengubah cara Anda berkomunikasi, ya, mendekati mereka. Sulit sekali, sulit. Juga anak-anak yang sekolah di SMP, SMA, ya, kalau guru-gurunya model-model baheula, zaman bedil sundut, zamannya kita dulu jadi guru, sulit sekali. Sekali lagi, ya, saya katakannya sulit sekali. Ya, Anda akan membimbing anak-anak Anda karena mereka adalah zaman milenial, ya, generasi milenial, mereka generasi zaman now yang sifat-sifatnya seperti tadi. Tetapi ada solusinya. Pendekatan coaching itu sangat efektif ketika mendampingi mereka. Apa itu coaching? Ya, saya tidak mau terlalu teknikal malam hari ini, tapi saya ingin memperkenalkan kepada Anda kenapa coaching itu penting untuk dipakai untuk membimbing anak-anak Anda, khususnya anak-anak generasi milenial atau zaman now, ya.
Salah seorang guru coaching saya yang terkenal sekali, yaitu namanya Tony Stalfas. Ya, Tony menulis sebuah kalimat yang kental sekali, dan bagi orang yang mengerti coaching baru mengerti kalimat ini. Ya, dia mengatakan, coaching is helping people grow without telling them what to do. Saya terjemahkan, coaching adalah cara menolong orang-orang bertumbuh tanpa memberitahu mereka bagaimana melakukan ini dan itu. Ya, bertumbuhnya tuh tanpa harus dikasih tahu begini atau begitu. Ya, tanpa harus dikasih tahu kiatnya ini atau itu. Memang ini kadang-kadang agak membingungkan kita. Masa orang-orang bisa bertumbuh tanpa dikasih tahu? Maksudnya begini, tanpa dikasih tahu itu artinya gini, kita jangan terus-menerus berperan sebagai guru terhadap mereka, seperti orang yang serba tahu untuk mereka, seperti orang yang nggak pernah ada salahnya terhadap mereka, seperti kayaknya mereka nggak punya space, ruang untuk bertumbuh dari pandangan mereka sendiri. Jadi kita menutup pintu rapat-rapat untuk mendengarkan ide mereka, ya. Padahal mereka tuh tahu banyak di luar sana. Mereka mungkin tahu lebih banyak dari kita. Mereka punya gadget, mereka punya informasi yang segudang, mereka punya komunitas di mana-mana, mereka bertukar bertukar informasi sana sini. Mereka bukan tidak tahu, mereka expert dalam banyak hal, dan kita mungkin bukan expertnya. Maka dalam coaching itu kita sebagai coach, sebagai orang tua juga coach, atau sebagai guru juga adalah coach. Sebagai guru sekolah minggu kita aja adalah sekaligus coach. Kalau Anda mau belajar coaching baik-baik, ingat ya bahwa membuat mereka bertumbuh tidak harus dikasih tahu oleh kita begini atau begitu, dan caranya kayak menggurui, kayaknya kita kayak paling pinter gitu loh. Mereka nggak perlulah ide-ide dari mereka. Mereka harus ikut kita sepenuhnya. No, ya. Dengan cara coaching sebenarnya mereka bisa bertumbuh tanpa dengan cara-cara kita yang seperti itu. Sekali lagi, dengan cara-cara kita seperti itu. Mesti ginilah, mesti begitulah. Ya, mereka tidak suka diguruin. Mereka senang untuk mencari informasi di mana-mana untuk mereka bisa ini. Mereka hanya butuh mendengar, kita mendengarkan lalu mendiskusikan dengan mereka, dan bertukar pikiran sedemikian rupa tanpa menutup ide mereka, tanpa mengecilkan mereka punya cara berpikir dan keluasan berpikir mereka. Lalu kita menjadi teman ngobrol, akhirnya mereka menemukan aha sendiri gitu loh. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tony Stalfas ya. Coaching itu menolong orang-orang bertumbuh tanpa harus memberitahukan kepada mereka ini itu gitu loh. Ya. Jadi dengan cara bagaimana dong? Nah, itulah yang harus dijawab ya. Dengan cara bagaimana? Nah, saya mengatakan dengan cara coaching ya. Saya udah belajar coaching cukup lama, dan saya sudah mengcoach orang begitu banyak, mengajarin juga ribuan orang baik di sini maupun di luar negeri. Kalau saya ke luar negeri, saya akan mengajar coaching ya. Salah satunya nanti saya akan keluar negeri lagi beberapa bulan lagi, 1 bulan ya, saya akan membagikan ilmu-ilmu ini gitu loh. Ternyata di sana pun membutuhkan pengajaran coaching, walaupun mereka di negara-negara yang tahu coaching dari dulu ya, tapi rupanya belum semua orang ngerti tentang coaching begitu kan. Mereka taunya mentoring, ngajarin, lalu mereka mencampur adukan antara coaching sama mentoring. Coba bayangin tuh, Mbak. Ya, orang pikir coaching itu mentoring, orang pikir mentoring itu coaching. Coba bayangin gitu loh, ya. Yang pada nggak ngerti gitu loh. Coaching saat dibilang mentoring, mentoring dibilang coaching. Itu orang-orang yang pada kagak ngerti gitu loh, ya. Jadi sayang sekali, maka saya terbeban untuk membantu orang-orang memahami dua hal ini yang amat berbeda ya. Sebab kalau di dalam model percakapan coaching, Anda lihat di sini ya, Anda sebagai coach, ya, anak Anda sebagai kita sebut ini adalah klien lah ya, bisa itu anak, bisa teman-teman kolega bekerja, anak buah Anda, begitu kan? Ada guru, coachnya, kliennya adalah naradidik, begitu kan? Nah, kalau kita perhatikan coaching itu kan punya pendekatan yang khas gitu loh dalam berkomunikasi dengan klien kita sebagai coach ya. Percakapannya itu juga intensional, nggak sembarang ngaler ngidul ya, nggak jelas, nggak terukur gitu kan. Sedangkan anak-anak milenial maunya kalau ngomong yang jelas, yang jelas mami itu maunya apa, mami pikir itu apa, tandanya dari mana, ukurannya kayak ada mi. Nah, mereka itu orang-orang yang apa-apa tuh mau ada ukurannya gitu loh. Sedangkan kita kalau ngomong tuh kayak kita udah ngerti aja gitu loh. Hendaknya kalau mama ngomong ini kamu ngerti. Lalu si anak bilang ngerti apanya? Mama ngomong ini nggak jelas ukurannya apa, tandanya apa, indikasinya apa.
Ya kamu gimana sih, mama udah begini ngomong, udah begini jelas, kamu nggak ngerti juga. Udah pergi sono, digituin anak-anak. Males anak-anak ketemu orang tuanya kalau begitu. Sedangkan di dalam percakapan coaching, percakapan itu harus sifatnya intensional, ya ada powerful question yang kita ajukan, memprovok pikiran anak-anak, ya merangsang anak berpikir dan menemukan jawabannya sendiri. Kita juga harus bisa active listening, ya harus bisa presence bersama dengan dia, hadir sepenuh jiwa, raga, pikiran, badan kita, mendengarkan, menjadi teman, menjadi mitra dengan mereka, dan ada penuh kasih sayang. Sehingga dengan percakapan yang terstruktur dengan baik, yang kalau teman-teman mau belajar coaching, nggak cukup malam hari ini, ya ini baru kulit-kulitnya, tapi Anda bisa belajar coaching, kami undang Anda sekolah coaching di tempat kami, ya nanti kami ajarkan itu loh, bagaimana caranya. Kami juga sedang diundang oleh sekolah dari SPH maupun dari Universitas UPH, ya mereka para pembina-pembina, guru-guru pengen belajar coaching supaya kena gitu loh sama anak didik mereka gitu loh, ya cara ngomongnya gimana dengan mereka gitu loh, ya bukan kayak ngeguruin lagi, ya karena ini bukan anak zaman dulu tapi zaman now begitu kan. Kalau kita bisa melakukan percakapan coaching memenuhi beberapa kriteria ini, ya yang tentunya harus dipelajari dengan baik-baik, nggak bisa cuma didengar-dengar, harus ada latihannya, harus ada workshopnya, harus ada prakteknya. Orang-orang yang kita coach, apakah itu anak didik kita, itu dengan pendekatan coaching yang baik, yang efektif, akhirnya potensi dia bisa kebuka. Blind spot-nya kelihatan. Tadinya mereka nggak kelihatan blind spot-nya apa. Lalu perspektif dia menjadi lebih luas, ya, diperluas, diperlebar, ya. Dan awareness dia sekarang muncul yang baru, oke? Akhirnya membawa dia kepada penemuan-penemuan sendiri gitu loh, yang bukan diajarin, yang bukan di-induce, ya, yang bukan dipengaruhi, yang bukan dihipnotis oleh kita, ya. Dari kita masukin pikiran dia kepada mereka, tapi mereka menemukan sendiri, ya. Akhirnya find self, lalu terjadi inner transformation, lalu mereka akhirnya bisa move forward gitu loh, bisa bergerak melesat ke depan. Ya, tanpa kita suruh-suruh, tanpa kita dorong-dorong, tanpa kita bentak-bentak, tanpa kita tanpa kita harus intimidasi atau istilahnya tuh kalau ya, jadi mendadak lupa, ya ditakut-takutin gitu kan, atau diancam-ancam gitu ya, tanpa diancam-ancam. Kamu kalau nggak begini ya, nanti kamu jadi begitu loh. Ya, kalau kamu nggak rajin, nanti kamu jadi begitu loh. Nanti kalau kamu nggak naik kelas, nanti uang jajannya dipotong loh. Itu kan diancam kan, kayak begitu kan. Jadi jangan membimbing anak-anak dengan ancaman, teman-teman. It doesn't work anymore, ya. Nggak lagi akan berjalan kayak begitu. Anak-anak juga punya pendirian sekarang, ya. Nah, jadi model percakapan coaching yang seperti itu, ya, kalau Anda belajar baik-baik satu hari selesai dari kelas ini, mudah-mudahan Anda bisa menolong anak-anak, ya, hidup, bertumbuh, berkembang, ya, karena Anda sudah belajar life coaching, ya, life coaching yang baik dan benar. Mungkin perlahan-lahan Anda akan nanti belajar melalui ABBG, ya kan, ada serial belajar tentang coaching. Nah, kita lihat lagi pada caption yang berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, ternyata di Alkitab juga pendekatan coaching itu ada. Memang kata coaching di Alkitab tidak ada. Kata coaching tidak ada. Konsep coaching yang sekarang dirumuskan itu di dunia pendidikan formal, ya, maupun di dunia pendidikan latihan, diklat-diklat, itu memang rumusan-rumusan definisi coachingnya itu tidak ada. Tetapi setelah kita belajar coaching bertahun-tahun, kita melihat ternyata praktek-praktek pendekatan coaching itu di Alkitab ada, gitu loh. Ya, saya ambil contoh, ya. Misalnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, di Kitab Kejadian pasal 3 setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Ya, perhatikan bagaimana Tuhan mengcoach Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak memarahi, dia tidak mengancam,
ya memang dia dipindahkan, diusir istilahnya, dipindahkan keluar dari Taman Eden, ya, karena Taman Eden tempat yang amat suci di mana Tuhan hadir, dan kesucian tidak mungkin bersatu dengan orang berdosa. Jadi orang berdosa harus ada di tempatnya, begitu kan? Tetapi Tuhan tidak menutup mata, tidak melepaskan mereka, ya, dibiarkan begitu saja. Tapi Tuhan bimbing mereka. Nah, pertanyaan pertama yang muncul ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa adalah pertanyaan seperti ini. Di manakah engkau, Adam? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam? Tuhan tahu. Tapi ini pertanyaan yang semacam apa? Pertanyaan yang membutuhkan pikiran untuk sebelum menjawabnya. Pikiran yang mestinya Adam tidak sekedar menjawab, Tuhan, di sini loh saya sedang bersembunyi. Nah, Tuhan mungkin gampang mengatakan, iyalah kamu nggak usah ngomong juga aku tahu, aku kan malah tahu. Tapi pertanyaan di manakah engkau, Adam, itu adalah pertanyaan sangat dalam, sangat kental, hanya terdiri dari 2-3 kata. Membutuhkan pemikiran yang mendalam. Apa maksud dari pertanyaan Tuhan Allah ini kepada Adam? Dan sekarang pun barangkali kita harus memikirkan betul-betul pertanyaan ini apa artinya, ya. Pertanyaan yang amat sederhana. Pernah ada satu orang menulis satu pembahasan tentang Kejadian 3 ayat 9 ini sampai setebal ini, teman-teman, ya. Sampai setebal ini bukunya untuk membahas satu ayat ini. Apa maksudnya Tuhan menulis, bertanya Adam di manakah engkau? Coba bayangin betapa dalamnya pertanyaan Tuhan ini kepada Adam. Dan kenapa Allah menggunakan pertanyaan? Itu juga sebuah pertanyaan besar. Nanti Anda akan tahu jawabannya, ya. Nah, jadi selain itu kita di dalam Perjanjian Lama menemukan lagi ada seorang nabi namanya Elia. Setelah dia membunuh 450 nabi Baal, lalu dia diancam oleh Isabel, raja waktu itu, istri raja Ahab, yang marah sekali karena dialah yang merawat, ya, yang memberi makan kepada 450 nabi Baal itu. Dia marah kepada Elia dan mengancam, ya, dalam 1 hari ini ke depan kamu akan bernasib sama dengan orang-orang yang kamu tebas lehernya, ya, dengan pedang. Kamu akan bernasib sama. Elia ketakutan, lari berhari-hari sampai 2 hari katanya, sampai kecapean, terus si bujangnya disuruh berhenti di satu titik dan dia mau bergumul sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dia lari lagi pelan-pelan sampai dia akhirnya kecapean. Sebelum dia tidur panjang, dia berkata kepada Tuhan, sudahlah Tuhan, cabutlah nyawaku, ya. Sudahlah Tuhan, cabutlah nyawaku. Lalu dia tidur panjang, Tuhan bangunkan, kasih dia makan minum supaya dia bisa berkomunikasi. Terus dia tidur lagi, dibangunkan lagi, dikasih makan minum, ya. Akhirnya dia tidur lagi dan bangun lagi, ketiga kalinya akhirnya dia sehat, segar. Baru di situ Tuhan tanya, ya, karena orang kalau udah kecapean, letih secara mental, emosi, badan, kalau ditanya pasti ngelantur gitu kan. Nah, jadi kali ini setelah badannya udah sehat, tidurnya udah cukup, ya, berhari-hari balas hutang, tidur, makan juga dikasih cukup. Tuhan bertanya, di manakah apa yang kamu lakukan di sini, Elia? Apa yang kamu lakukan di sini, Elia? Itu pertanyaan dahsyat, teman-teman, pertanyaan yang powerful, sederhana pertanyaannya. Nah, Elia dengan gampang aja mengatakan, Tuhan, Engkau tahu kan, aku melakukan ini semua dengan begini begitu, aku memuliakan namamu, aku membela namamu begini begitu, tetapi Tuhan, kok aku sendiri gitu loh, ya, aku kok bekerja sendirian, aku sekarang letih sekali Tuhan, gitu loh, buat mendingan aku mati aja. Sebenarnya Tuhan nggak senang dengan jawaban yang model-model kayak gitu loh, ya, maka dia tanya lagi, what are you doing? Ya, 2 kali sampai Tuhan nanya, apa sih yang kamu sedang kerjakan di sini, Elia? Itu pertanyaan coaching, pertanyaan yang memprovokasi Elia, mestinya berpikirnya lain, jangan asal jawab, ya, jangan asal jawab. Yang kamu katakan bukan aku tidak tahu, tapi kamu harus jawab dari pikiran kamu, dari hati sanubari kamu. Tahu enggak esensi panggilan aku terhadap kamu? Kenapa gampang-gampang bilang, sudahlah Tuhan, ambil cabutlah nyawaku? Kenapa kamu gampang-gampang gitu loh ngomong kayak gitu?
bertanya dan minta cabut nyawaku, gitu kan? Kenapa kamu gampang-gampang mintanya seperti itu? Tahu nggak gitu apa yang menjadi misi yang aku titipkan kepada kamu? Enak aja. Jadi apa yang kamu kerjakan di sini? Ya kan? Kalau kamu berhenti berpikir tentang misiku di dunia ini dan kamu maunya seperti itu, that's fine. Oke. Ya, memang nggak lama lagi kan dia dipensiunkan, lalu Elisa disuruh gantikan dia. Ya, Anda lihat di situ dan Tuhan marah dan Tuhan mengatakan, lihat di balik gunung sana, ya. Dalam mengerjakan misiku ini bukan kamu sendirian, ada 700 orang di balik gunung sana yang tidak menajiskan dirinya. Ya, mereka kudus di hadapan aku, berjuang untuk melaksanakan tugas misiku, ya. What are you doing here, Elijah? Kamu sedang lakukan apa di sini? Kamu ngerti nggak sih yang kamu sedang lakukan? Jangan gampang-gampangan menjawab cabutlah nyawaku ya. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang Elia juga nggak jawab akhirnya seperti apa. Di Alkitab tidak dicatat, tetapi itu dicatat jadinya buat kita gitu loh. Ya, apa sih pertanyaan model apa? Kenapa sih Tuhan bertanya seperti ini? Ya, apakah tidak ada pertanyaan lain gitu? Kenapa pertanyaan kelihatannya sederhana tetapi kok nggak bisa dijawab oleh Elia? Jawabannya cuma begitu-begitu aja, ya kan? Nah, jelas ini adalah ada satu pendekatan coachingnya di sana ya, supaya Elia menemukan jawabannya sendiri. Tuhan hanya melempar pertanyaan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya di tempat yang lain, seperti kisah Petrus yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali, menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Ya, dia akhirnya lewat dari kebangkitan Tuhan Yesus datangi khusus Petrus yang waktu itu saya merasakannya itu dia masih guilty ya, dia tuh tadinya sombong sekali, ternyata dialah yang mengkhianati Tuhan Yesus ya dengan cara menyangkali dia 3 kali, lalu sekarang dia ketemu dengan Tuhan gitu kan. Apa yang Tuhan apa yang Tuhan mau dari dia sih dengan sengaja mencari Petrus di pinggir pantai ya, yang mereka mencari ikan semalam-malaman tidak dapat itu. Apa sih yang Tuhan mau? Ya, yang Tuhan mau adalah Petrus menemukan kesadaran yang paling esensial dari panggilan dia waktu dulu, waktu awal-awal Tuhan bilang, hari ini Petrus, ya, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, bukan penjala ikan. Tuhan masih ingat gitu loh, tugas panggilan yang diberikan kepada Petrus, dan Petrus bersedia ikut Yesus selama 3 tahun lebih kemanapun, bahkan berani untuk membela gurunya ya sebelum dia menyangkali 3 kali. Petrus begitu komit gitu loh. Tapi dia gagal di situ dan Tuhan perlu gitu mengcoach orang yang gagal ini supaya bangkit, supaya move forward, tidak terpuruk pada keadaannya yang gagal itu. Ya, tidak terperangkap dengan perasaan guilty-nya gitu loh. Ya, jadi dia mesti datangi, dia mesti coach, dia mesti bangkitkan Petrus ya supaya Petrus bisa move forward. Ya, kata kunci dalam coaching itu adalah salah satunya moving forward. Help people to move forward. Itu kata kunci dalam proses coaching ya. Di dalam pengertian coaching itu kalau kita mengcoach orang itu tujuannya apa? To help people ya to move forward ya. Move forward, perhatikan teman-teman. Kata move forward. Kalau kita mau mengcoach anak-anak, kita mau menjadi life coach, jangan lupa tujuan kita, mindset kita sebagai coach adalah menolong anak-anak bisa move forward. Ya, jangan sampai kita punya tujuan yang sama tapi toksik, ya, tapi sifatnya racun, yang akhirnya anak-anak tidak move forward, tapi dikunci, di frame, dicetak pakai cetakan kita. Padahal anak-anak punya cetakan yang lain gitu. Nah, ini dengan coaching ini kita coba ya membuat sebuah pendekatan yang mengena kepada anak-anak milenial atau zaman. Yesus tanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Sampai 3 kali. Untuk menegaskan kepada Petrus, dengan pertanyaan, bukan dengan pengajaran, bukan dengan instruction lagi, bukan dengan kemarahan, tapi cukup dengan pertanyaan. Akhirnya pada pertanyaan ketiga, Petrus nangis. Petrus tersentuh, nangis, tersentuh. Cukup dengan ditanya, orang nangis. Nggak perlu ditunjukkan hidungnya bahwa dia berdosa. Ya, tidak perlu menunjukkan dosanya, hidungnya ditunjuk-tunjuk sampai malu di depan orang lain. Tidak. Dengan pertanyaan Petrus cukup nangis. Dengan pertanyaan Petrus cukup disadarkan bahwa apa sih sebenarnya yang dia sebenarnya sudah komit dulu. Jangan pernah lupa. Ya. Atau akhirnya Petrus menjawab, Tuhan,
engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu kan aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Kalau begitu, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dengan demikian Petrus bangkit sejak itu dan tidak pernah kembali menengok ke belakang. Kita lihat lagi ya peristiwa-peristiwa yang lain di dalam Alkitab. Misalnya ada seorang buta. Ya, pasti si orang buta itu membutuhkan makan minum, tetapi si buta itu juga tahu kalau bisa dia nggak mau buta, dia mau bisa melihat. Lalu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu seorang buta ini minta dikasihani, ya. Nah, apa respon Tuhan Yesus? Ya, minta dikasihani apa? Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Ya kan? Lalu orang itu mengatakan, aku ingin dapat melihat. Oke, Tuhan Yesus bikin dia bisa melihat. Tapi perhatikan cara Tuhan mengajukan pertanyaan di sini. Masa Tuhan nggak tahu keinginan si orang buta bahwa dia pengen bisa melihat? Masa Tuhan nggak tahu? Kalau Tuhan tahu, kenapa dia nanyakan apa yang dia tahu? Coba bayangkan ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian di sini ya. Kalau dia tahu, kenapa dia bertanya apa yang dia tahu? Berarti pertanyaan Tuhan Yesus ini sangat powerful sedemikian rupa ya untuk si buta itu merenung-renung dengan secara mendalam arti pertanyaan itu. Barangkali dia tidak harus jawab saat itu juga. Saat itu juga yang dia pengen adalah agar dia bisa melihat kembali. Tapi pertanyaan ini bisa terngiang-ngiang bagi dia. Kalau dia bisa melihat kembali, sebenarnya dia sedang berhadapan dengan siapa yang telah menyembuhkannya. Apakah dia hanya melihat Yesus sebagai seorang miracle performance, ya, miracle performers, gitu kan? Apakah itu, ya kan? Itu perlu dipikirkan. Yesus bertanya itu bukan sembarang bertanya dan seperti seorang blow-on nanya, apa sih yang kamu mau aku perbuat? Itu bukan pertanyaan seorang blow-on, ya. Itu pertanyaan seorang yang highly intelligent, ya, yang tidak bisa diukur karena tingginya intelligence daripada Yesus. Paling sedikit si buta satu hari akan terus bertanya kepada pertanyaan Tuhan Yesus itu, paling sedikit si buta akan mengingat-ingat gitu loh. Kenapa ya Yesus bertanya seperti itu? Sepertinya pertanyaan itu sangat esensial, ya. Nah, tidak bisa dijawab saat itu, ya. Mungkin tidak bisa dijawab saat itu. Yang dia tahu adalah dia ingin agar dapat bisa melihat kembali, teman-teman, ya. Tetapi pertanyaan ini sangat penting buat dia. Barangkali akan dia terus terngiang-ngiang dalam hidupnya. Jadi sampai barangkali tiba pada satu kesimpulan atau tiba pada satu pemikiran, sebenarnya aku sedang berhadapan dengan siapa yang telah menyembuhkan aku. Saya pernah mengikut seorang, ya. Dia bilang, kok saya mau minta di coaching. Oke, terus kita ngobrol. Waktu itu setelah sama-sama kami mengajar, waktu itu kami mendapatkan tugas mengajar di Tanah Batakaro, ya, selama beberapa hari. Kami tinggal di sentrum di sana, di Kabanjahe. Salah seorang pengajar dari kelompok lain kebetulan kenal sama saya, dia bilang, kok saya meminta di coach. Lalu setelah itu kita ngobrol dari jam 10 karena mengajar udah selesai, udah makan malam, akhirnya kita ngopi di satu tempat sampai hampir jam 11 lebih. Ya. Dan di dalam percakapan coaching yang penuh makna itu sambil ngopi, sambil makan lagi makanan kecil, ya. Ngopi lagi sampai tokonya udah bolak-balik pengen tutup, ya. Nggak bisa tutup, mungkin dia sungkan dengan kami pendeta-pendeta, tapi dia udah mulai matiin lampu 1-2, tapi kita juga nggak ngeliat tuh mati lampu, jadi akhirnya dia juga, aduh gimana gitu ya, masa ngusir pendeta gitu. Dan dia juga adalah salah satu peserta kami gitu kan, punya coffee shop di sana, ya. Akhirnya kita sadar, kita pulang, terus saya tanya sama dia, setelah kita ngobrol 1,5 jam, kamu lihat sesuatu nggak? Dia bilang, enggak kok, saya nggak ngelihat apa-apa dari percakapan itu. Ada nggak yang kamu baru sadarin? Enggak kok, nggak ada sesuatu, biasa aja ya. Saya masih pada pergumulan saya belum kelihatan solusinya, gitu kan.
Setelah itu, oke, nggak apa-apa ya, masing-masing kita berdoa ya. Ya, tapi Koko banyak bertanya itu, saya jadi mikir tadi. Oke, tapi kamu ngelihat apa nggak? Enggak sih kok, ya nggak lihat apa-apa, nggak ada something new gitu kan, nggak ada awareness apa-apa, nggak ada aha moment gitu kan. Nah setelah itu ya udah kita pulang bermalam ya masing-masing ke kamarnya. Lalu besok pagi ketemu lagi kan makan pagi karena dia ngajar di tempat itu di tempat ruangan lain, saya ngajar di ruangan lain. Terus sambil makan itu ketemu dan kita beriringan ketemu lagi. Terus sama pagi gitu kan, saya tanya, selamat pagi kok. Kok begini loh, aku nggak bisa tidur sampai jam 3. Loh, kenapa? Mikirin pertanyaan Koko itu loh. Koko mengcoach saya banyak pertanyaan, aku jadi kepikiran sampai jam 2, sampai aku terus berpikir sampai nggak bisa tidur. Oh gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya ya hampir jam 3 itu aku menemukan aha moment kok. Aku tahu jawabannya. Oh, dia dari waktu dia bilang, aku tahu jawabannya kok. Solusinya aku tahu kok. Terus dia menunjukkan satu keceriaan di dalam wajahnya itu. Oh, saya bilang congratulations kalau kamu bisa temukan sesuatu di situ. Iya. Ya, jadi kamu udah bisa ngambil keputusan sekarang. Udah, mantap nggak? Mantap banget kok. Jadi thank you ya kok udah mengikut saya ya. Saya sampai jam 2 lebih itu saya nggak bisa tidur. Gara-gara mikirin pertanyaan-pertanyaan yang Koko lontarkan ke saya. Tuh, lihat ya. Pertanyaan yang mungkin tidak membawa apa-apa hasilnya saat itu juga, tetapi terus terngiang-ngiang. Karena pertanyaan itu begitu kuat. Itu pertanyaan coaching. Nah, ini pendekatan yang Yesus lakukan buat si orang buta ini, ya, layak untuk direnungkan walaupun si buta belum bisa menjawab apa arti pertanyaan itu. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Jadi saya lompat aja ini contoh-contoh di Alkitab. Saya ingin Anda lihat ini ya. Saya menemukan beberapa sumber ya. Ada orang menulis ya buku berjudul Jesus is the Question. Ada lagi penulis yang lain ya, Bob Tait namanya. Kalau tadi Martin Copenhaver, ini Bob Tait menulis, dia sampai mengumpulkan 262 pertanyaan yang Rasul Paulus pernah tanyakan. Dia juga mengumpulkan ada 339 pertanyaan Yesus yang pernah Yesus ajukan selama pelayanannya. Pertanyaannya gini loh, ini orang kayak nggak ada kerjaan ngumpulin pertanyaan-pertanyaan gitu loh ya. Kenapa nggak pikirin apa kayak gitu loh, ucapan-ucapan yang bagus, lalu ditafsirkan dengan baik, dijadikan bahan khotbah atau jadi quote yang baik atau apa kayak gitu. Kenapa nih orang ngumpulin pertanyaan-pertanyaan gitu loh, kayak nggak ada kerjaan, ya kan? Nah akhirnya sebenarnya di balik itu semua ada penemuan teman-teman ya. Martin B. Copenhaver dalam bukunya Jesus is the Question, dia menulis begini, bertentangan dengan asumsi-asumsi pada umumnya, Yesus bukanlah tipe tukang jawab. Perhatikan teman-teman, kakak-kakak ya, perhatikan kakak-kakak di sini. Ternyata menurut Copenhaver ini, Yesus bukanlah tipe tukang jawab. Namun lebih seperti penanya agung, tukang nanya yang agung ya. Di kitab-kitab Injil, Yesus mengajukan banyak pertanyaan dibandingkan memberi jawaban. Tepatnya, dia pernah mengajukan 307 pertanyaan. Tepatnya. Jadi Yesus itu menurut Copenhaver bukan tipe tukang jawab, tapi tepatnya adalah penanya agung. Pertanyaannya adalah, kenapa dia lebih suka bertanya daripada menjawab? Sedangkan kalau kita perhatikan, kita lebih suka menerima jawaban daripada ditanya-tanya. Berbeda dengan Yesus di zamannya. Justru di zamannya Yesus, bayangin ya, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah memakai pendekatan bertanya daripada menjawab. Dan di dalam coaching sangat selaras bahwa seorang coach harus pandai mengajukan pertanyaan yang memprovokasi pikiran, yang mengulik, yang menohok pikiran, sehingga klien kita, anak didik kita, berpikir dan menemukan jawaban sendiri. Bukan dikasih jawaban, bukan dikasih solusi, nasihat, tips-tips, lalu menggurui mereka, mesti gini, mesti gitu. Akhirnya si anak-anak bilang, aduh capek deh, bawel banget, bawel. Mama bawel, papa juga bawel, guru gua lebih-lebih bawel. Ya, mereka ada yang begitu tentunya ya. Jangan pada marah ya, guru, orang tua, saya ngomong seperti itu kenyataan karena saya sering menghadapi mereka.
Nah, ada satu lagi kutipan ya yang ditulis oleh oleh seorang namanya Mick Mooney, seorang penulis buku kerohanian yang baik juga. Dia menemukan begini ya. Yesus banyak berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan dan cerita-cerita pendek. Dia juga nampaknya lebih tertarik pada pertanyaan-pertanyaan dibandingkan jawaban-jawaban. Ketika orang-orang mengajukan pertanyaan kepadanya, seringkali dia balik bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa dia sering memakai pertanyaan? Coba. Ya, nah ada lagi yang dikatakan oleh Mick Mooney ya pada caption berikutnya. Dia katakan, saya pikir amatlah berharga untuk memahami bagaimana kita belajar dari Allah. Ini bukan soal menunggu jawaban, melainkan bagaimana kita belajar secara berani atau rela memikirkan pertanyaan-pertanyaan menohok dari Allah untuk menggerakkan hati kita. Poinnya dia bilang begini, hendaknya kita belajar dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah itu maunya kita jangan nunggu jawaban. Tuhan Allah maunya kita itu lebih bisa mengajukan, bisa mencari jawaban sendiri. Makanya Tuhan sering memakai pertanyaan-pertanyaan yang menohok. Jadi apa-apa tuh jangan apa-apa tuh cari jawaban dari Tuhan dengan artian verbal atau apa-apa mesti ngomongin ini. Tuhan sering pakai pertanyaan supaya kita pikir sendiri gitu loh. Teman-teman, inilah waktunya ya untuk menolong orang lain untuk dia bisa pikir sendiri, menemukan jawaban sendiri, ngedrive dari diri sendiri. Itulah cara coaching. Ya, orang bisa bangkit itu karena di coaching, bukan karena kita yang dorong-dorong, ya push, paksa. Ya, ini bukan zamannya lagi. Sekali lagi ya, tinggalkan cara Anda yang lama. Ini bukan zamannya lagi. Waktu udah pendek. Jangan membuat cara-cara yang akhirnya membuat anak-anak itu tidak bergerak, tidak betul-betul bisa move forward. Nah, selamat kepada Anda jadi orang tua, selamat mengcoach. Ya, kalau Anda bertanya, Pak, bagaimana mengcoach itu? Ya, coaching itu seperti apa? Ya, nanti kita bisa belajar lagi di lain waktu.